Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anak sulung Mang Asep membawakan satu jerigen minyak tanah. Anak perempuannya membawa korek api. Pada sulutan pertama, benda-benda itu tak mempan dibakar. Begitu juga pada sulutan kedua. Padahal banyak minyak tanah sudah kusiram. Lumayan kuat ilmu si penyantet, gumamku pelan. Bacakan doa baru dibakar. Bapak yang duduk di teras bersama Mang Asep memberi instruksi. Sekarang Bone sudah bisa kau andalkan, Tarso. Ku dengar Mang Asep memuji Bapak. Anakku itu menonjol dalam hal ruqyah. Bapak tertawa kecil. Apa Bone sudah tahu siapa orang tua kandungnya? Suara Mang Asep sengaja dipelankan. Kulihat Bapak berbisik ke telinga Mang Asep. Entah apa yang dikatakan si Tarso, bapakku itu. Aku merapal sebaris mantra sakti, mantra pribadi yang kuperoleh melalui berpuasa 30 hari di atas karang lautan. Coba bakar lagi, ujarku pada anak lelaki Mang Asep. Sementara yang lainnya tak sabar menyaksikan. Korek api dipetik, menyala dan dibuang ke atas permendaan santet. Berhasil. Benda-benda itu sukses terbakar. Botol dan jarum menghitam legam. Kertas, kain, dan rambut hangus tak tersisa. Penyantetnya sudah kalah sekarang. Aku berucap datar. Perhatikanlah sekitaran kalian selama seminggu ini. Sekitaran kami kenapa, nak? Bija mendekat setelah tahu benda-benda sukses dibakar. Penyantetnya tinggal di dusun kita. Makanya tadi bapak minta para tetangga pulang. Jahat banget, padahal orang sini juga. Bija tampak mengomel sedih. 1 minggu ke depan akan ada yang jatuh sakit. Sakitnya sama persis dengan yang diderita Mang Asep. Kiriman mereka telah dikirim balik. Ya, biar tahu bagaimana rasanya senjata makan tuan. Bija memeluk erat. Sesenggukan dengan air matanya membasahi lengan bajuku. Nak, kemari minum teh sambil makan ubi. Panggil Mang Asep dan Bapak dari teras rumah. Aku yakin kalian datang belum sempat sarapan. Tambahnya lagi, aku menunduk malu. Baru sadar bahwa dari tadi perutku berbunyi, keroncongan dan didengar oleh semua orang. Usai mengisi perut ala kadarnya, Mang Asep berinisiatif mengantar kami pulang, memakai mobil pickup miliknya. Sekalian ingin pamer ke masyarakat kalau dia sudah sembuh, biar si penyantet kena mental. Namun Bapak menolak, bersikeras memilih berjalan kaki saja. Sifat keras kepalamu belum berubah, Tarso. Mang Asep menatap lekat pada teman masa mudanya. Ada yang gampang kau pilih yang sukar. Bukan begitu, Asep. Masalahnya kami membawa pulang makhluk gaib dari rumahmu. Gak bagus jika harus naik mobil. Tarso, kau membuatku bergidik ngeri. Dulu ku ajak berguru ilmu gaib. Kau selalu menolak. Sekarang kau jadi penakut setan, kan? Bapak berkelakar. Sudahlah, Tarso. Sudah bagus aku jadi kepala dusun. Kalau jadi dukun sepertimu, pasien pasti bingung mau berobat ke kamu atau ke aku. Ya ke aku lah, Sep. Secara aku lebih ganteng dari kamu. Bapak tertawa meningkahi Mang Asep. Gantengmu itu mubazir, Tarso. Buktinya kau masih saja jomblo sampai sekarang. Balas Mang Asep dengan malas
Bapak memutar bola mata. Ejekan Mang Asep sukses membuat hidungnya kembang kempis, memerah malu. Dengan napas satu-satu, aku dan Bapak mengarungi jalanan mendaki. Kami sempat berhenti untuk mengatur pernapasan. Kuntilanak yang kubawa pulang sesekali bercelotet tajam. Jadi namamu Bone ya? Kau begitu percaya diri membawaku ke rumahmu? Lihat saja, aku takkan betah. Omelannya membuatku terganggu. Emang kau pikir penting bagiku membuatmu betah? Aku kira kau berbeda. Ternyata sama bawelnya dengan si kunti merah di rumahku. Mama gaib seperti kami pastilah bawel, Bone. Kau harus paham itu. Jika terus berdebat, bisa sakit kepalaku. Kenapa perempuan doyan sekali memprotes? Tidak yang nyata atau yang gaib, sama saja. Bone, sepertinya kita harus menambah ilmu lagi, ucap Bapak saat kami tiba di rumah. Duduk di balai-balai bambu, kami memijat betis yang kelelahan. Ilmu kita sudah ada 97, Pak. Ngapain nambah lagi? Aku sudah capek berguru terus. Dengar, Bone, ular yang tadi mengikat leher Mang Asep bukanlah ular gaib biasa. Itu jelmaan Banaspati. Bapak menatapku penuh minat. Aku menghentikan aktivitas memijat betis, lalu berbicara tanpa menatap Bapak. Banaspati, kita belum punya jenis itu? Ketusku heran. Kok Bapak bisa mengalahkannya? Karena niat baik, Bone. Banaspati itu dikirim untuk membunuh Mang Asep. Lalu kita datang untuk menyelamatkan. Apa yang kau bisa pahami di sini? Aku berpikir sejenak. Detik berikutnya aku jawab dengan semangat meletup-letup. Sekuat apapun santet, kebaikan akan selalu menang. Betul, Bone. Itulah gunanya mendalam ilmu putih di samping menguasai juga ilmu hitam. Bapak merebahkan badannya ke atas balai-balai. Apa kita akan berburu Banaspati? Tanyaku yang kini sibuk mengikat si kuntilanak ke pohon waru. Bapak yang hampir terlelap di buai angin menjawab pelan. Tentu, Bone. Tapi kita butuh istirahat total, Pak. Sepekan ini banyak energi telah terbuang. Aku menyarankan. Benar, Bone, gumam Bapak. Setelahnya ia pulas terlelap. 4 hari lamanya kami beristirahat, makan kenyang, tidur pulas dan mandi bersih, hingga jiwa raga kembali berkobar. Aku sedang memberi makan tuyul-tuyul saat Bapak mengajak berdiskusi. Pembahasan mendalam tentang cara menaklukkan Banaspati. Sudah bukan rahasia lagi. Kalau jin yang identik dalam rupa bola-bola api itu memang susah-susah gampang dihadapi. Banaspati kerap menyerang tiba-tiba, menukik tajam ke bawah atau melesat datar tanpa perhitungan. Jika mengenai tubuh manusia atau hewan, maka akan meninggalkan luka bakar yang serius. Resiko paling berbahaya ialah saat Banaspati menyerang ubun-ubun. Isi kepala kita mampu disedotkan dalam sekejap. Bahkan saat kau belum sempat berpikir kapan terakhir kali mencumbui kekasihmu. Jadi bagaimana mungkin menaklukkan sesuatu yang mematikan? Aku serasa kapok sebelum berperang. Dengan menyuguhkan sesuatu yang disukai Banaspati, namun di saat yang sama bendengi juga diri kita, ucap Bapak menjelaskan. Apa yang disukai Banaspati? Tanyaku pelan. Itu rahasia, Bone. Cukup perhatikan apa yang disiapkan bapakmu ini. Akan Bapak pastikan Banaspati tunduk pada kita. Aku mengernyit khawatir. Tapi Pak, Banaspati tak bisa disamakan dengan makhluk gaib lainnya. Ia tak suka ditawan. Yang ku tahu, Banaspati bersifat pemberontak. Ia doyan terbang, atau sekedar muncul sebagai eksistensi. Bila ditawan, ia akan berbalik membakar kita. Sungguh mustahil jika memelihara jenis-jenis itu di rumah kami. Tak perlu menahan Banaspati, Bone. Biarkan dia di alam bebas. Kita hanya akan memanggil saat butuh saja. Mendengar tuturan Bapak,
Aku bernapas lega. Setidaknya tak ada tempat bagi makhluk api di rumah ini. Sungguh, aku trauma pada api. Saat yang mendebarkan tiba, Bapak merampungkan persiapan. Setengah kilo bawang putih ditampuk halus. Dioles ke ubun-ubun, telinga, dada, kaki dan tangan kami. Banaspati tidak suka bawang putih. Ia akan berpikir 2 kali untuk menabrak kami. Tidak lupa, ku bawa 1 kresek garam laut. Jika Banaspati nekat menyerang, maka garam akan melukainya. Sebab letusan-letusan kecil akan terjadi saat garam menyentuh kobaran api yang merupakan komponen utama tubuh Banaspati. Kami berangkat dalam kondisi pakaian basah, menyusuri hutan demi hutan, hingga tiba di suatu titik di mana diyakini jin Banaspati selalu muncul. Malam pun merangkak ke titik paling dekat, menggelar tikar. Bapak lalu menata letak dupa. Setelahnya, ia membakar jenis kemenyan tertentu yang baunya disukai Banaspati. Asap kemenyan membumbung tinggi, menyebar hingga ke pucuk pepohonan. Kami lalu mengambil posisi, bersemedi saling memunggungi, agar bisa mengawasi segala arah, menjaga kemungkinan bila makhluk itu menyerang. Beberapa jam berlalu, belum ada tanda-tanda munculnya Banaspati. Entah sudah berapa gerombolan gagak hilir mudik berteriak-teriak garang mengitari area di mana kami bersemedi. Punggungku mulai terasa kram. Bahkan pakaian yang sebelumnya sengaja dibasahi perlahan mengering oleh derasnya hembusan angin. Umpan terakhir diberikan. Bapak menyuguhkan makanan kesukaan Banaspati. Sejenis makanan gaib yang tak layak jika kubeberkan di sini. Tak lama berselang, muncul 1 bola api di dahan pohon. Ia terbang berpindah, peloncat dari satu dahan ke dahan lainnya. Bersiaplah Bone, sudah muncul dia. Bapak menggesek punggungku. Kubuka kresek berisi garam laut. Kutebarkan ke sekeliling kami. Jangan banyak-banyak Bone, malah nanti mereka menjauh. Bapak berpesan. Kuraup sebagian garam yang terlanjur kusebar di tanah dan memasukkannya kembali ke dalam kresek. Bola api tadi terlihat membesar. Lama kutatap, ternyata bentuknya mirip manusia. Hanya saja, ukuran kepalanya lebih besar dari badan. Banaspati yang mulia, Banaspati yang perkasa, ucap Bapak lembut, diikuti melantunkan rentetan syair mantra kuno dalam bahasa yang tak kupahami. Wush, Banaspati melejit datar, hampir menebas leher kami. Jika saja terlambat membungkuk. Terus membungkuk Bone, jangan coba bergerak. Aku mematu, bertahan dalam pose terakhir yang membuatku sulit bernapas. Sekitaran kami mendadak terang benderang oleh bola-bola api yang muncul beramai-ramai. Mereka mendekati ke hadapan Bapak, di mana makanan gaib disuguhkan. Sungguh di luar perkiraan, ini meleset dari rencana awal. Kami pikir, hanya ada 1 Banaspati di tempat ini. Ternyata mereka banyak. Yang artinya, dalam tempo sekian menit ke depan, 2 kemungkinan bakal terjadi. Kami menaklukkan mereka, atau mereka membakar kami gak tewas. Bermodalkan pengetahuan bahwa Banaspati gila hormat dan rakus pujian, Bapak harus menaikkan penyembahan. Banaspati yang mulia, Banaspati yang perkasa, kubawakan makanan untuk kalian. Mohon jangan menyerang kami. Ada 1 Banaspati yang paling besar. Ia lebih mirip pendaran api daripada bola-bola api. Ia bergerak mendekati Bapak, membuat napasku bertalu-talu, membayangkan bagaimana jadinya jika ia melabrak Bapak. Dalam kegelisahan, aku berdoa pada Tuhan, meminta perlindungannya saat ini. Di titik ini aku sadar, sehebat apapun manusia, selama masih hidup di dunia, ada saatnya membutuhkan Tuhan. Ada saatnya kita merasa bahwa hanya Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Mari makan Banaspati. Ambillah suguhan ini, tapi jangan bunuh kami. Bapak terus mencetukan kalimatnya. Sosok itu perlahan maju, lantas cepat kilat menyambar makanan yang disuguhkan. Ia terbang, kemudian hingga jauh di pucuk pohon,
Banaspati lainnya mengikuti. Mereka melahap makanan gaib itu bersama. Apa yang kalian inginkan dari kami, wahai manusia? Ucap Banaspati yang paling besar. Kini ia berayun di dahan yang rendah. Nampak serius memperhatikan Bapak, seolah memberitahu bahwa dialah pemimpin mereka. Bapak memberanikan diri dari membungkuk, beralih duduk tegak, menatap Banaspati dengan kedua tangan memohon. Aku ingin bersekutu denganmu, Banaspati yang perkasa. Mohon bantu kami mengalahkan musuh-musuh. Hanya itu saja. Pakik Banaspati yang membuatku sontak menutup telinga. Suaranya menggelegar dan hawa mulutnya begitu panas. Benar, Banaspati yang mulia. Jawab Bapak gemetar. Banaspati itu berpindah ke dahan yang lebih tinggi dan masih terus berpendar menyala-nyala. Sementara Banaspati yang lain terbang menyebar ke pucuk-pucuk pepohonan, mirip bola-bola api di sirkus singa di Meksiko. Panggillah saja aku saat kau butuh, wahai manusia. Tapi harus kau sajikan seekor sapi betina yang besar. Suaranya memekik tajam. Demi menjaga kesan baik, Bapak berusaha keras untuk tidak menutup telinga. Kau sanggup, wahai manusia? Pakiknya lagi membuat Bapak terperanjat kaget. Kusanggupi, Banaspati yang mulia. Jawab Bapak tegas. Jelep. Suasana kembali gelap total. Hawa panas lenyap, berganti dengan dinginnya cuaca pegunungan. Mereka sudah pergi, Bone. Ucap Bapak padaku. Apa kita berhasil? Dengan payah aku bangkit berdiri, sekilas menatap ke pohonan. Tak tersisa satupun bola api di atas sana. Bukan Tarso namanya kalau tak berhasil. Bapak tertawa berkacak pinggang. Kuabaikan Bapak dengan kepuasannya. Kini ia telah berhasil menguasai 98 ilmu gaib. Tidak heran jika dirinya bangga bukan main. Membereskan semua barang klinik, kuajak Bapak tuh segera pulang. Sebab ini bukan malam purnama. Kurasa kami akan susah melihat jalan. Apa Bapak akan tertawa di sini hingga kaktus berbuah apel? Tanyaku datar. Ayak-ayak wahai kau Bone. Ayo kita pulang. Bapak lalu melangkah mendahuluiku. Leluconmu selalu garing, Bone. Kalau begitu terus, kau akan sukar mendapat jodoh. Aku mendelik kesal. Sinar matahari menerobos lewat celah geribik bambu. Entah sudah jam berapa di luar sana. Aku masih saja melengkor di balik selimut tebal. Kret. Pintu kamarku didorong pelan. Seseorang melangkah masuk. Bone, apa kau masih tidur? Bapak menyapa. Ayo makan, nak. Ada ayam mentah kesukaanmu. Aku pura-pura tak dengar. Semakin erat melingkarkan badan, hingga menyerupai gulungan obat nyamuk bakar. Duduk di sisi tempat tidur. Bapak menarik selimutku menjadi terbuka lebar, membuat badanku terekspos nyata. Bapak lalu tersenyum hangat, mengusap kepalaku dengan telunjuknya. Bangun, nak. Makan yang banyak, karena kita akan mencoba ilmu baru. Bisiknya lembut. Dengan malas, aku meninggalkan tempat tidur, merayap ke atas kusen, dan mendapati akses berupa sekat menuju ruang makan. Bapak segera kembali ke ruang makan, sibuk memotong ayam yang tadi ditinggalkan. Tulangnya dibuang, dagingnya dipotong kecil-kecil tanpa dibilas air. Aku tak makan daging yang telah disuci bersih. Kandungan darah segar harus tak ada. Layaknya memakan langsung hasil buruan. Turun ke atas meja makan, kubabat daging ayam mentah hingga tandas. Lanjut lagi menyedot 3 butir telur bebek. Aku kekenyangan, dan kini jadi lamban bergerak. Memojok ke sudut ruangan, kuperhatikan Bapak beraktivitas. Ia membuka tudung saji,
lalu menaruh nasi ke atas piringnya, menambah 2 iris ayam bakar, lalu mulai menyantap. Tuyul-tuyul datang mengitari Bapak, tertawa gembira sembari meloncat tak terkendali. "Mbah, kita pengen snack," ucap satu tuyul. "Apa itu snack?" Bapak berhenti mengunyah. Ia menunduk menatap mereka yang tingginya hanya sebatas betis manusia. "Makanan santai, Mbah. Semisal kacang hijau." "Oh alah. Kalian pergi saja ke kebun. Masih banyak kacang hijau di sana," perintah Bapak. Mereka segera menuju ke sana, menghilang dalam sekedip mata. Sukirman, akibat ulahnya menyantet keluarga Mang Asep, sekarang dia jadi target utama kami. Dia bukan dukun, tidak membuka praktek, tapi banyak menguasai ilmu hitam. Dia berguru demi kebutuhan pribadinya yang doyan membalas dendam. Ia dibelenggu kedengkian dan kecanduan, membinasakan sesama. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Setelah kemarin ku kembalikan semua kiriman santetnya, kini Sukirman merana tak berdaya. Hanya dalam hitungan hari, ia menderita penyakit serupa yang pernah diderita Mang Asep. Sungguh aku tak sabar melihat rumahnya terbakar dilalap api. Banaspati sepakat membantu, dan Sukirman akan jadi objek percobaan. Seekor sapi betina seberat setengah ton disajikan di halaman rumah. Bapak membakar dupa beserta rempah wangian kesukaan Banaspati. Tinggal menunggu jin api itu muncul. Maka Bapak akan memberi tugas membakar rumah Sukirman. Aku merayap ke pohon waru, berniat bertemu si Kunti yang bukan kuntilanak merah. Ia masih terikat di batang pohon, tertidur dengan iler membanjiri pipi. "Kau harus bantu aku sekarang," ucapku, membuatnya membuka mata. Detik kemudian ia tertawa geli. "Kau siluman ular rupanya, Bone." "Kalau ya kenapa?" jawabku kesal. "Kau harus mengantarku ke rumah Sukirman, mantan bosmu itu. Dulu kau disuruh merusak keharmonisan keluarga Mang Asep, tapi sekarang polanya berubah." "Kamu apa? Tinggal bilang aja, Bone. Kau tak paham bahasa tingkat tinggi." "Antar aku ke rumah Sukirman. Aku lagi kekenyangan, jadi akan sangat lambat merayap." Si Kunti tertawa cekikikan. Geli menatap perutku yang tampak besar karena menampung makanan. Proses pencernaan dalam tubuh ular memang memakan waktu lama, dan aku benci itu. "Kau pikir aku kendaraan pribadimu?" ejek si Kunti. "Ayolah, tolong aku, atau ku bakar kau di situ," geramku. Tak pernah melihatmu semarah ini, Bone. Aku akan mengantarmu, tapi tolong buka dulu ikatan ini." Si Kunti meronta-ronta. "Itu tali sihir. Meronta hingga kiamat pun tak akan berhasil," ketusku. Lantas kutiupkan mantra pembuka ikatan tali. Si Kunti bernapas lega, mengelap peta ileran di pipinya. Ia lalu menggenggam badanku, membawaku terbang menuruni pegunungan, hingga tiba di sebuah area di dekat rumah Sukirman. "Turunkan aku ke dahan pohon," pintaku. "Baik, Bone." Si Kunti menuruti. Aku melingkar di dahan pohon rambutan, sementara si Kunti duduk bernyanyi di sebelahku, menyanyikan tembang lawas era 80-an. "Kau hidup di zaman itu ya?" tanya aku pelan. "Kau mati karena apa?" Nyanyian itu terjeda. Si Kunti menatapku penuh kepedihan. Sudahlah," sambungku cepat. "Maaf jika aku mengorek luka lamamu." Ia kembali bernyanyi dan suaranya terdengar lumayan merdu. Perhatianku kembali berfokus ke rumah Sukirman. Rumah papan jati dan divernis warna kuning gading. Dia memiliki 4 kendaraan, 2 truk,
dan 2 pickup pengangkut sayuran. Di area belakang terdapat lambung padi utama, menampung kira-kira 20 ton hasil panen. Kaya raya, tapi masih saja iri hati pada Mang Asep. Rupanya bukan demikian letak masalahnya. Sukirman pernah dikalahkan Mang Asep pada pemilihan kepala dusun beberapa waktu lalu. Dari situlah sakit hatinya bermula. Jam berganti jam, malam semakin larut dan desa pun terlihat sepi. Dari atas pohon rambutan, bisa ku dengar dengkuran para warga. Mereka tidur nyenyak tanpa hambatan. Kutiupkan mantra-mantra pembuai mimpi agar tidur mereka makin pulas. Setidaknya, mereka bakal lambat sadar saat rumah Sukirman hangus terbakar. "Bone, lihat itu." Tiba-tiba, si Kunti menunjuk ke arah langit. Satu bola api melaju cepat, menukik turun, lalu memasuki lambung padi Sukirman. Lama bola api itu di dalam, aku masih mengamati, hingga muncul belasan bola api lain mengepung rumah Sukirman. "Bone, itu kan gerombolan Banaspati. Bisa bahaya nasib Sukirman." Pekik si Kunti, menyadari mantan bosnya jadi target kami. "Kau diam saja." Saat sebentar keluarga Sukirman kepanikan, kau kutugaskan mengacau pikiran mereka, buat mereka lelet menyelamatkan Sukirman. Bajingan itu harus mati malam ini juga, umbatku kesal. "Tapi Bone, Sukirman sudah sakit sekarat akibat kau kembalikan santetnya. Tanpa api sekalipun, dia tetap mati." "Kami lagi mencoba ilmu baru," jelasku singkat. "Kau turuti saja permainan kami." Si Kunti mengangguk khawatir. Dengan gemas, gerombolan Banaspati memasuki rumah Sukirman. Hilir mudik membakar setiap sendi. Lambung padi itu menjadi pusat api. Gabah kering muda tersulut ke badan api. Makin lama makin merambat, menjilat ke segala arah. Rumah Sukirman ikut terbakar. Api merayap begitu cepat, menjadi tanda bahwa bukan kebakaran biasa. Teriakan minta tolong terdengar menyata hati. Si Kunti pun bergerak cepat. Terbang ia ke rumah Sukirman. Aku tertawa geli, memperhatikan bagaimana ia membingungkan ke anggota keluarga tersebut. Bingung mau menyelamatkan yang mana, diri sendiri, barang-barang, atau menyelamatkan orang lain. Terpaksa mereka menyelamatkan diri sendiri. Sebab itulah sifat asli manusia. Sifat yang muncul di saat mereka dalam bahaya. Sifat egois. Sukirman yang memang sudah sekarat, tentu tak bisa menyelamatkan diri. Ia terjebak, terbakar, mati binasa. Warga baru sadar setelah anak-anak Sukirman berteriak nyaring sembari memukul-mukul kentongan bambu. Si Kunti kembali terbang ke dekatku dan kami lanjut menonton dari atas pohon rambutan. Sembari menunggu datangnya pemadam kebakaran, warga berupaya memadamkan api memakai dinamo, pemompa air sumur. Jasad Sukirman dan istrinya berhasil dievakuasi dan diamankan warga. Nampak anak-anak meratapi kematian orang tua mereka. Apa yang kau tanam, itu pula yang akan kau tuai. Jika kau menyantet, kau pun disantet. Hidup ini sederhana. Hindari melakukan yang tak ingin kau alami. "Kita pulang sekarang," titahku pada si Kunti. Ia bergeming, pura-pura tak mendengar. Aku mendongak, menatap wajah pucatnya. Dia sedang mencekik manja. "Kau kenapa?" tanyaku datar. Ia menoleh. "Apa kau akan mengikatku lagi di pohon waru itu?" Rujuknya memohon. Aku berpikir sejenak. "Kau akan bebas bersyarat," jawabku pelan. "Maksudmu?" "Kau tidak kuikat lagi, namun kekendalikan batas pergerakanmu." Belum selesai bicara, si Kunti langsung menggenggam erat badanku, membawaku terbang dan kembali ke rumah. Selama di perjalanan, ia sibuk menyanyikan tembang lawas, lagu judul Derita Tiada Akhir. Setibanya di rumah, si Kunti menjatuhkanku begitu saja ke tanah.
Aku terjun bebas tanpa sayap dari ketinggian 5 meter. Mengerang aku. Tapi si Kunti malah tertawa cekikikan. Sembari menahan sakit, aku merayap lambat. Melewati pohon jati di mana sapi betina diikat sore tadi. Sayangnya, hewan pemakan rumput itu sudah mati konyol. Tewas disantap belasan banaspati sebagai sajen. Ditimpa cahaya bulan, bisa kulihat memar serius pada sekujur tubuh sapi. Merah kehitam-hitaman, pun mengeluarkan bau hangus yang pedis. Aku bersin-bersin oleh aroma yang tak kusuka itu. Keesokan harinya, Mang Asep bertandang ke rumah kami. Ia membawa kabar tentang musibah yang menimpa keluarga Sukirman. Dia orang baik, tak selayaknya mati dengan cara demikian, ungkap Mang Asep pilu. Kau yakin dia baik? Memicing mata bapakku. Biasanya orang yang beneran baik akan mati dengan cara baik-baik pula. Yah, yang ku tahu dia memang baik. Mang Asep mencoba mengubah posisi duduknya di balai-balai. Bapak memperhatikan gerakan Mang Asep, hingga pria itu mendapati posisi duduk yang nyaman. Yah, Sukirman memang baik. Baik saat depanmu saja. Bapak menoleh lalu mengedipkan sebelah mata padaku. Aku buru-buru menunduk, beralih menatap kaki manusiaku yang kini sudah sembuh total, tanpa luka. Terkadang, separah apapun luka hati seseorang, ia berusaha tak menunjukkan di depan kita. Tapi bagaimana jika di belakang kita? Kurasa Mang Asep terlalu lurus dalam berpikir. Seharusnya, yang manis jangan cepat ditelan, pahit pun jangan cepat dibuang. Aku berdiri di batas perkarangan. Di sini, terlihat sempurna pemandangan di bawah sana. Pemandangan landai dengan sedikit batuan terjal. Kedua tangan tenggelam ke dalam saku jeans. Kubiarkan angin sejuk membelai wajah. Siang begini, jika tak ada pasien berkunjung, maka suasana amatlah sepi. Hanya denguran makhluk gaib peliharaan yang sesekali terdengar berlomba. Mereka tidur pulas dan akan bangun saat maghrib tiba. Setelah itu mereka beraktivitas semacam malam. Si Kunti merah dan Kunti bukan merah tidur berpelukan di pohon waru. Denguran keduanya sama bagus dengan orkestra jangkrik yang membahana di kebun kacang. Akrab saat tidur saja. Nanti melek sedikit, sudah baku hantam lagi. Dasar cewek. Selalu punya bahan untuk diributkan. Telingaku menangkap bunyi langkah memijak dedaunan kering dari arah belakang. Langkah itu berhenti tepat di sisiku. Seseorang menatap ke bawah, mengikuti arah pandanganku. Bapak tidak tidur siang? Aku berdempelan, tanpa menoleh. Kunikmati aroma tubuh bapak yang dikibas angin. Perpaduan sempurna antara bau keringat dan asap kemenyan. Belum, nak. Sebenarnya ada yang ingin bapak bicarakan. Aku menoleh. Sejenak meneliti wajah bapak yang sulit diartikan. Detik kemudian, aku berlalu menuju balai-balai dengan mata masih menatap bapak. Mau bicara apa, Pak? Tanyaku kala bapak ikutan merebahkan bokong di balai-balai. Pria ringgi itu terlihat kikuk. Entah apa yang ingin dibahasnya kali ini. Boni, kau sudah akil balik? Tanyanya malu-malu. Aku terbatuk dibuatnya. Balik? Kata macam apa itu? Sungguh asing di telingaku. Aku pun mengerut dengan wajah heran. Apa kau pernah memimpikan wanita cantik, lalu kasutmu basah? Tanya bapak hati-hati. Aku memijat punggung tangan. Teringat kembali mimpi-mimpi indah yang membuaikan beberapa bulan belakangan. Penuh keromantisan, mengalun lembut, serasa melayang. Perlahan menanjak, lalu menegang hingga ke ubun-ubun. Setelahnya aku terulai puas. Kau kenapa senyum sendiri, Bone? Kau bahkan meneguk liur berulang kali. Bapak mengagetkanku. Aku tersentak lantas menunduk malu.
Kau pasti sudah mengalami kan? Kan? Bapak tertawa sembari menggoyangkan jari telunjuknya di hidungku. Itu namanya akil balik, nak. Kau sudah besar sekarang. Lalu? Tanyaku pelan, membuat wajah bapak kembali serius. Artinya kau sudah bisa memilih, nak. Apanya? Kau sudah bisa memilih mau jadi ular selamanya atau manusia seutuhnya. Glek. Aku tertegun mendengar tuturan bapak. Gimana caranya? Tanyaku malas. Serasa sama saja jadi ular atau manusia, atau bahkan tetap hidup dalam transisi keduanya. Boni, jika kau bercita-cita menjadi manusia seutuhnya, maka beri makan tubuh manusiamu saja. Makan minumlah layaknya manusia normal. Nanti ruh ularmu akan kalah dengan sendirinya nonaktif. Bapak menepuk pundakku. Sebaliknya, jika kau terus memberi makan badan ularmu, maka lambat laun ruh manusiamu yang kalah. Kau bahkan tak bisa menjadi manusia lagi saat kau bercinta dengan sesama ular. Pikirkan itu masak-masak, nak. Bapak menyayangimu, dan suatu saat bapak pasti akan meninggal. Aku tahu. Jawabku singkat. Bapak mau aku jadi apa? Pasti aku manut. Bapak terenyuh mendengar ucapanku. Sepasang mata rentanya berkaca-kaca. Bapak mau kau jadi manusia seutuhnya, nak. Siapa lagi yang akan mewarisi kesaktian bapakmu ini? Ujar bapak lalu merangkal kaku. Baik pak, aku siap. Mulai sekarang akan kuberi makan tubuh manusiaku saja. Aku balas memeluk bapak, si pria ringkih yang selalu sabar menghadapi anak berkebutuhan luar binasa sepertiku. Hari merangkak sore saat bapak mengatakan bahwa ia kepingin makan soto, sejenis makanan berkuah dengan daging sapi yang direbus hingga lunak. Aku disuruh membeli hingga ke pasar kota, letaknya 15 km dari desa kami. Jadi aku akan menuruni pergunungan, lalu menunggu angkot di jalanan umum, dan angkot akan membawaku ke sana. Aku buru-buru pergi demi selera makan soto bapak terpenuhi. Sempat ku dengar teriakan bapak saat aku menuruni bukit. Bone, uang bapak banyak. Nanti kau pakai beli motor. Berhentilah jalan kaki. Senyumku melari. Ternyata bapak benar-benar serius ingin aku jadi manusia. Okelah kalau begitu. Aku tiba di halte kecil di pinggir jalan. Sembari menunggu angkot, ada 3 emak duduk bergosip memenuhi bangku. Membicarakan seorang gadis yang rumahnya tepat berada di seberang halte. Gadis itu sedang menyapu halaman, mengumpulkan dedaunan gugur ke satu titik lalu dibakar. Namanya Abigail. Anaknya sudah alim, rajin pula bantu orang tua. Bisik emak yang di tengah. Kelihatan kok, jawab emak yang kiri. Lihat tuh, manis banget wajahnya. Emak yang tengah menunjuk lewat moncong bibirnya. Aku mengikuti arah pandang mereka. Di sana, si gadis bernama Abigail tengah tersenyum pada bunga-bunga yang mekar di halaman. Entah kenapa, terasa menghangat di dalam sini. Di sebongkah organ bernama hati, gadis itu tiba-tiba menoleh ke arah kami. Ia melempar senyum simpul pada ketiga emak di dekatku. Yang rajin, Neng. Bunganya jangan lupa disiram, tegur emak yang kanan. Nggih, Bu. Gadis itu menjawab di seberang jalan. Suaranya lembut, intonasinya menggetarkan jiwaku. Aku serentak kaget. Batinku menangkap suara bapak dari rumah. Tertawa geli karena tahu aku sedang mengamati lawan jenis. Dasar dukun tua, umpatku dalam hati. Suka sekali memonitori anak sendiri lewat kebatinan. Akhirnya angkot muncul juga. Kubiarkan ketiga emak masuk duluan.
Berdesakan di pintu yang besarnya tak seberapa. Aku lalu duduk di paling sudut, terhimpit dan sedikit sulit bernapas. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.